Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang saham BBLI. Nah, seperti kita ketahui, nyata saham BBLI agak sedikit ini teman-temannya gak ada perubahan sama sekali. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan juga bahwa saham BBLI itu ya masih kuat banget untuk net sell asingnya. Nah, kita lihat hari ini teman-teman, apakah asing masih kuat net sell-nya atau enggak. Tapi kalau kita lihat sih untuk volume transaksinya kecil banget ya. Seperti sih untuk tekanan untuk net asing itu seperti sudah reda sih. Tapi kita gak ada tahu ya teman-temannya. Tetap hati-hati saja sih. Nanti takutnya nanti kena prank lagi. Sama seperti waktu lalu teman-teman. Ya yang penting kita tuh setiap kau nama tuh trading plan. Kau mau beli jangan alin, lebih baik dicicil. Ya kalau kita cicil kan lebih enak teman-teman. Kalau bisa turun lagi, kita ada dana, kita masukin lagi. Turun lagi, kita masukin lagi. Ya tapi kita harus lihat dulu kondisinya. Jangan langsung kita cicil terus. Yang ada duit kita yang habis teman-teman. Cari posisi yang tepat untuk nama itu cicil. Untuk saham BBL ini itu. Ingat, kalau saham seperti ini ya cocoknya jangka panjang. Kalau jangka pendek yang kita saat ini ya gini bentuknya teman-teman. Memang drama itu begini terus teman-teman tiap tahun. Tapi ya ujung-ujungnya nanti ya akan mencetak ATH. Sama seperti BBCA, Mandiri, BBRI dan lain-lain. Kalau Big Bang tuh gitu teman-teman. Itu ada mainannya setiap tahun dia teman-teman. Tapi biasa setiap tahun itu akan mencetak ATH dia teman-teman. Nanti kita lihat ya teman-temannya di tahun 2025. Apakah saham BBRI akan mencetak ATH lagi atau mas baliknya dia hanya sideways saja nanti ya itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, kalau kita lihat sih untuk saham BBLI ditutup di 4.900. Naiknya hanya 40 poin yaitu 0,82%. Enggak nyampe 1% dia naiknya teman-teman itu. Dan kalau kita lihat sih setway aja ya teman-temannya enggak ada perubahan sama sekali untuk saham BBLI ini ya. Sempat ke merah dia. Oke. Oh, enggak jadi sih ke merah dah. Oke, coba kita lihat dulu pada saat open di 4.910 dari harga 4.860. Untuk high-nya adalah 4.940, download-nya di 4.890. Untuk volume transaksi mencapai 1 juta lot dengan volume transaksi mencapai 515 miliar. Nah, kalau kita lihat untuk transaksi untuk saham BBL ini nggak tahu besar lagi ya teman-teman, yang biasanya 1 triliun, berapa triliun, ini nggak lagi. Ini sudah setengah triliun teman-teman, hanya 515 miliar. Artinya untuk transaksi untuk saham BBL ini sudah mulai reda ya teman-temannya. Beda seperti kemarin-kemarin, lumayan besar banget untuk transaksi untuk saham BBL ini. Mungkin lagi menunggu nama tuh untuk lapang keuangan di kuartal ketiga ini teman-teman, itu dia. Oke, coba kita lihat dulu untuk bakas samarinya, apakah asing masih makan sell atau mas baliknya teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini untuk tadi booknya untuk jual dan beli aja sama sih, seimbang saja sih. Jadinya ya itulah teman-teman, jadi setway untuk saham-saham untuk BBL ini tuh. Nah kalau kita lihat untuk asingnya teman-temannya, BKAKU ada akumulasi teman-teman. Tapi ya LX sama ZP itu kuat banget masih jualan. Tapi kalau kita lihat sih seimbang ya teman-temannya. Kalau saya lihat sih hanya 47 miliar asing masih jualan. Artinya kalau kita lihat sih asing memang masih jualan, tapi nggak tahu besar lagi. Biasa sih dia sampai 100 miliar untuk transaksi untuk penjualan untuk net sell-nya untuk asing. Tapi kalau kita lihat sih mulai reda ya. Tapi nggak tahu nanti di hari Senin nanti itu. Nah kalau kita lihat sih untuk semua investornya, BKPDCC ini yang ada akumulasi. Nah yang jualan adalah RX, MG, CP, YPTP. Nah retail ada mulai cicil seperti ya teman-teman itu. Nah jadi kalau kita lihat sih masih ada tekanan asing jualan teman-teman. Tapi ya yang penting kita tuh manajemen aja. Jika kita untuk investasi jangka panjang, lebih baik kita masukkan sedikit demi sedikit cicil saja daripada kita masukkan semua, nanti takut kesangkut dan nggak bisa nama itu keluar, dan juga nggak bisa nama itu mau tambah muatan ketika dia jatuh. Ya lebih baik kita tuh cari posisi yang bagus untuk cicil, itu aja ya. Jadinya kalau kita lihat sih saham BBL ini masih ada tekanan untuk net sell-nya ya. Nanti kita lihat di hasil nanti apakah ada tekanan untuk kuat banget naik balik ke 5.000 atau mas baliknya. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham BBL ini. Jadi menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.